Selamat bertemu kembali di serial kisah tak terucap yang ke-16. Malam ini kita ada dua tamu. Biasa Om Kebu, pembicara tetap, dan Om Bis. Di serial yang ke-16 ini kita akan menceritakan tentang cerita eh, di pantai selatan, dimana ini sepertinya yang kedua. Sebelumnya tentang hotel, kemudian yang kedua ini tentang pantai. Jadi di pantai Parangtritis, di mana ada sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Nah, ini kita tunggu sebentar koneksi. Halo, Om Kebo. Ini masih waiting. Semoga koneksi malam ini bagus. Obrolan ini juga ada di dalam Clubhouse. Kita coba malam ini, malam pertama. Nah, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, koneksi susah banget. Om Kebo, ini kita malam ini selain IG, kita juga coba di Clubhouse. Oh gitu. Nah, seperti ini. Jadi, tapi ini baru khusus iPhone. Nah, ini. Iya, sepertinya Clubhouse memang iPhone. Android kayaknya agak susah. Oke. Jogja gimana Om Kebo? Jogja hari ini tadi sempat hujan gerimis sih, tapi hari ini udah terang lagi. Oh gitu. Merapi gimana? Merapi sepertinya dapat informasi agak sedikit batuk tadi. Oh gitu. Karena Iya. saya dapat foto seperti awan lentikuler gitu ya. Iya, Seperti kayak caping gitu, gede banget. iya. Kayaknya tadi PSBB gimana? masih jalan. Jogja masih terlihat lengang. Hmm. Pariwisata belum menggeliat, hotel juga masih sepi. Kuliner gimana Om Kebo? Kuliner di Jogja tetap jalan juga sih, tapi nggak semeriah dulu ya, gitu. Cuma anak-anak muda juga masih banyak yang nongkrong juga. Terus Sabtu Minggu masih banyak yang goes. Ya. Kalau Malioboro itu jalan kaki atau sepeda gitu masih katanya dulu Mas, ditutup. Sekarang? setiap jam 6 pasti Oh ditutup. gitu. Oh tiap jam Ya, 6. ya. Ya, ya, ya. Kangen makan ini Om Kebo. Itu apa? Soto ayam Pak Soleh. Wah, ayo ke sini. Nanti ya, setelah Siap, PSBB berakhir. Nunggu siap. vaksin. Oh, belum Oke ya? Om Kebo. Iya. Oke. Oke, kita lanjutkan kisah kita ya. Jadi ini kalau nggak salah pantai selatan yang kedua ya. Yang pertama dulu tentang hotel. Hotel yang Oh ya, yang terbakar. kebakaran, kebakar, Ya, tapi kamarnya ternyata tetap utuh, spraynya utuh, bahkan tidak ada kotoran warna hitam. Nah, ya. kali ini sebenarnya harusnya ada gas aslinya, cuman karena satu dan lain hal tidak bisa menceritakan Om Kebo. Oke. Jadi terpaksa kita minta Om Kebo untuk menceritakan. Namun sebelumnya di Hmm. IG Live ini ada Om Bambang, Om Kebo. Nah, nanti Om Kebo Oh ya, cerita 15-20 menit. Setelah itu saya ya. remove. Nah, nanti
Om Bambang sebagai pakar neuronesia, jadi dia ini Ya, ahli mempelajari saraf. Nah, nanti apa pendapatnya tentang hantu ini? Nanti kita ya. dengar. Oke, Om Kebo, silakan. Oke. Ya, selamat malam rekan-rekan semua, teman-teman semua yang mengikuti live kita kisah tak terucap. Ini menceritakan kejadiannya memang di Parangtritis ya. Jadi ada 4 mahasiswa arsitek ya, arsitek. Eh, Mereka mampu diminta tugas untuk kuliah, tugas kuliah intinya di sana untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian kecil yang kaitannya biasanya di arsitek itu ada mata kuliah pariwisata. Ya singkat cerita, mereka 4 mahasiswa tersebut itu ke Parangtritis melakukan riset tentang pariwisata yang ada di sana. Nah singkat cerita sore-sore mereka itu duduk-duduk di pantai. Mungkin maghrib ya, maghrib duduk di pantai. Tiba-tiba 4 mahasiswa tersebut mendengarkan suara kaki berlari, suara kaki berlari dan banyak gitu, kayak orang lari, orang lari tapi banyak gitu. Namun yang aneh itu nggak kelihatan orangnya, jadi orangnya nggak kelihatan, jadi mereka sampai terheran-heran juga apa itu ya. Nah, tapi ya mereka tetap posisinya tetap tidak beranjak kemana-mana, masih duduk di tepi pantai itu. Nah, yang sangat membuat mereka kaget itu adalah suatu saat ada dari daratan itu mereka itu melihat sosok bayangan, beberapa sosok bayangan yang lari itu seperti menabrak mereka gitu. Ada salah satu temennya itu yang saking kagetnya sampai jatuh ke pasir, sampai jatuh ke dan empat orang tersebut, mahasiswa tersebut itu melihat bayangan tersebut yang menabrak mereka gitu. Yang sangat mengherankan lagi di pantainya itu, pasirnya itu ada kayak bekas kaki gitu. Jadi bayangan tersebut lari ke ke laut selatan itu. Nah sampai sekarang mereka juga terheran-heran dan timbul teka-teki apakah itu gitu. Ya mungkin ada yang berpikiran wah itu mungkin penghuni laut selatan gitu, yang habis dari tugas dari daratan terus akhirnya kembali ke laut lagi, mungkin seperti itu. Sampai sekarang mereka juga bertanya-tanya apakah sosok itu dan belum terjawab apa itu gitu. Tapi mereka melihat dan Pak-Paknya melihat itu adalah sosok bayangan seperti itu. Nah, ya mungkin di Laut Selatan ya memang itu suatu banyak misteri di sana. Apalagi orang Jawa percaya bahwa Laut Selatan itu identik dengan kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Ya ada juga mitos Nyai Roro Kidul dan sebagainya. Apakah itu prajuritnya mereka sedang berlarian atau siapapun itu belum terjawab sampai sekarang. Ya seperti itu Mas, itu tanya emang dari para mahasiswa itu. Nah, nah, Om Kebo, ini katanya kejadiannya menjelang sore ya, menjelang maghrib ya. Ya sore-sore menjelang maghrib ya. Hmm. Dan katanya 2 kali. Yang pertama rombongan, jadi seperti kayak pasukan lari dari Pasukan darat ya dari darat ke laut. laut gitu. Terus kemudian yang kedua itu katanya ada satu lagi, jadi masih ada kayak yang ketinggalan gitu. Itu Ya nabrak mereka berempat gitu. mereka. Jadi mungkin bukan nabrak, mungkin ya istilahnya mereka kaget akhirnya terjatuh gitu. Itu karena mungkin ada energi atau energi yang kuat sehingga membuat mahasiswa tersebut ada yang jatuh, mungkin seperti itu kejadiannya Mas. Jadi ini judulnya ditabrak oleh hologram gitu Mas ya. Kalau hologram kan teknologi ya,
tapi itu lebih ke apa ya, ke sosok, mungkin sosok dari alam astral ya. Itu mereka kan biasanya suka menunjukkan sesuatu yang samar-samar, karena itu Hmm. zat-zatnya mereka dengan kita kan beda. Nah, Om, kalau Om Kebo sendiri sudah kan di Jogja, tentunya sudah pernah ke sana ya. Itu Ya, sebenarnya kalau sore itu suasananya seperti apa di sana? ya sebenarnya kalau kita ke Laut Selatan, apa ya, Laut Selatan, kita ke Laut Selatan dengan Laut Utara itu beda, Mas. Apa suasananya ya? Karena yang pertama kok Laut Selatan itu ombaknya yang begitu besar, ya kan? Terus yang kalau Laut Utara lebih tenang, misalnya kalau kita lihat ke Semarang atau ke Karimun itu lautnya lebih tenang gitu. Kalau yang selatan dari sisi angin pun juga beda. Terus kalau orang yang merasakan dari sisi magis pun beda juga, Mas. Itu loh kalau Hmm, Laut Selatan itu. ya. Suasananya suasananya sangat beda. Hmm. Oke, Om Kebo. Ini udah 11 menit. Saya remove Om Kebo dulu. Saya mau undang Siap. teman kita, tamu kita malam ini. Tapi jangan leave dulu ya. Nanti kita invite Oke. lagi Om Kebo. Ya, Oke, siap. terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kita tunggu Om Bambang. Kita masih waiting. Kita tunggu sebentar. Hanya malam ini koneksi kurang bagus, tapi mestinya jam 10 udah bagus. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Nah, Om Bambang, Dari yang ya, selamat malam. Terima kasih mau bergabung. ya. Jadi gini Om Bambang, kita punya cerita. Sebetulnya ini ceritanya cerita ringan Mas ya. Cerita tentang sesuatu makhluk astral. Ini udah ke-16 setiap malam Jumat jam 10. Nah, cerita ini bisa diceritakan oleh orang yang langsung mengalami atau yang karena tidak sesuatu hal tidak bisa kita ceritakan. Nah, malam ini narasumber aslinya tidak bisa hadir. Nah, ini tadi yang telah diceritakan tadi, jadi sekelompok mahasiswa di Pantai Selatan itu melakukan penelitian di sore hari. Kemudian dia melihat seperti bayangan gitu, beberapa kali seperti orang banyak, nggak tidak begitu jelas ya. Itu nabrak mereka beberapa kali. Nah, yang aneh itu adalah ada bekasnya. Jadi kalau di pantai itu kan ada kayak tanaman ya, hijau, kan kayak ada tanaman pendek-pendek gitu, kayak kayak rumput gitu. Nah itu ada tapaknya. Nah itu tapaknya itu masih ada. Sayangnya waktu itu kan sekitar 20 tahun lalu ya, jadi tidak sempat difoto itu. Nah itu membuat mereka rombongan mereka trauma atau horor ya, sehingga itu menimbulkan kesan yang mendalam apabila mereka ke pantai. Gitu. Apabila mereka melihat pantai, karena masih takut seperti ada ditabrak, nah itu kan bisa nanti dia juga bisa ke bawah ombak. Nah ini kan mitosnya, karena di pantai selatan ini sering banyak orang yang terseret ombak. Nah ini takutnya kalau orang di bibir pantai itu bisa keseret gitu. Nah dari sisi neuroscience sebetulnya melihat ghost atau hantu atau sesuatu makhluk astral itu sebenarnya prosesnya gimana Om Bis? Nah ini Om Bambang ini dari Neuronesia, Neuroscience. Neuronesia ini adalah Neuro Learning Center. Nah ini saya pengen tahu pendapatnya dari sisi saraf ini sebetulnya kalau kita melihat sosok ini apakah ini bayangan atau ini nyata? Itu gimana Mbak Bang? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Ah,
sebenarnya apa ya? Neuroscience itu kan masuk science ilmiah gitu ya. Kalau kemarin psikologi itu sifatnya empiris. Kalau science itu evidence ya, ada industri. Kalau empiris itu kan pengalaman ya. Jadi semua dicoba didefinisi, semua dicoba didefinisi. Makanya yang terkenal sekarang semua PhD ya, filosofi doktor ya. Gitu kan. Walaupun falsafah itu kalau hanya sama yang pakar-pakar falsafah itu banyak sangat membantu kemajuan berpikir gitu kan. Tapi ini kita ngomong scientific science gitu. Nah, ya kalau secara ilmiah pasti akan menyebut tidak ada kejadian macam, tapi mereka sendiri kan mengaku ya pada akhirnya neuroscience. Jadi kalau orang yang belajar neuroscience itu dibilang neuroscientist itu mengakui apa-apa yang telah ditemukan, walaupun 10-15 tahun terakhir kemajuan ilmu neuroscience sangat pesat ya. Ada dua hal faktor. Pertama karena kemajuan teknologi elektro, jadi alat pemindai otak atau brain imaging atau brain measurement lebih detail. Tapi itu yang pertama. Yang kedua karena berkembang biaknya justru di komunitas ya, Eropa tuh. Karena di komunitas ini sama seperti kayak sekarang ini kan, kita terucap, nanti ada komunitas artis, itu enak, kita ngobrol suka nggak ada batas kan? Jadi artinya untuk sejajar, malah suara dari multidisiplin. Mas punya pengalaman yang berbeda, punya pengetahuan yang berbeda. Itu dua faktor yang mempengaruhi kemajuan kan, terutama di 10 tahun 15 tahun terakhir. Tapi pada akhirnya mereka mengakui semua temuan yang ada di jurnal dunia, mau di Scopus, mau di apa aja itu semua, mereka temuan-temuan yang sudah ditemukan ya, atau sudah jadi fakta, jadi teori, itu belum nyampe 20% dari apa-apa yang harus kita ketahui dalam disiplin. Jadi kalau dulu kan kasih respon, itu yang psikologi kan biasanya gitu. Saya kasih stimulan begini, responnya gimana? Oke. Saya kasih stimulan si A, responnya begini. Saya kasih stimulan yang sama ke Pak Marius, responnya berbeda. Nah, itu dikembangin ya. Bahkan kalau neuroscience detail, jangankan stimulan yang sama ke orang yang berbeda, tapi orang yang sama, namun waktu yang berbeda, itu responnya bisa berbeda. Jadi kalau stimulan itu ada input, respon adalah output. Di tengah kita itu, kita bukan mesin, kan dibilang brain, justru brain yang making machine, not brain. Jadi, dan organ, dia berubah-ubah. Dulu black box, kita nggak tahu nih, kepala sekarang lebih detail. Tapi tadi mereka belum lebih dari 20%. Jadi masih terlalu banyak misteri dalam brain. Karena itu dulu yang kita sepakati seperti itu. Nah, terus kalau hubungan itu setan atau beneran atau gimana, pokoknya yang gaib-gaib gitu ya. Karena kalau dianggap sendiri, kita harus mempercayai gaib. Tapi kita harus pakai ayat-ayat yang bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna gitu ya. Jadi kita sudah diciptakan, kita lebih sempurna dari yang lain. Asal kita jangan nantangin gitu ya. Kalau saya juga nggak berani nantangin gitu. Nanti benar-benar didatengin gitu. Saya juga punya pengalaman, nanti saya cerita sebelum penjelasan ilmiah. Saya juga punya pengalaman. Ya. Semua orang pasti punya pengalaman. Menurut saya bisa digali rekomendasi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ikut acara ini, yang nonton ini. Ada dua teori yang bisa didigging. Sebenarnya kita tidak membataskan terlalu tebal antara psikologi dan brain science atau neuroscience ya. Ada dua field yang mungkin terkait dengan kalau dibilang apakah itu halusinasi atau segala macam. Pertama, teori memori. Kedua, teori pengambilan keputusan, making. Nah, kalau teori memori itu kan sama kayak tadi, masuknya ada input. Nah, cuman dulu kita disederhanakan. Akhirnya kita tahunya panca indera. Input kita ada cuma 5.
mata, kuping gitu kan, rasa gitu. Nah sekarang itu yang 5 tahun 10 tahun terakhir yang populer tuh ada sampai 11 12 menurut saya. Sekarang lebih banyak lagi itu. Jadi semua input itu macam-macam. Kan begini, kita mendengar suara yang apakah itu benar atau tidak benar ya, itu secara fisika kita belajar secara sains ya. Range frekuensi kita menggetarkan genderang telinga yang bisa kita olah adalah antara 20 Hz sampai 20 kHz, antara 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu ya. Artinya di atas 20.000 Hz kita nggak bisa dengar gitu. Ini rata-rata aja ya. Di bawah 20 Hz kita nggak bisa dengar. Mungkin ada orang yang lebih sensitif 20.000 Hz lebih dikit atau kurang lagi 20 Hz bawah dikit gitu. Pertanyaannya, misalkan Pak Marius kasih gelombang frekuensi 1,2 Hz atau 3 Hz atau 4 Hz. Nggak bisa dengar kan? Masih bisa dengar. Iya. Saya kasih gelombangnya itu dengan gaya yang kuat. Tetap nggak bisa dengar. Karena dia nggak menggetarkan telinga yang bisa diterjemahkan lah gitu. Iya. Tapi ternyata input itu berpengaruh pada otak. Percaya nggak? Berpengaruh pada otak. Tapi kayak kita ultrasonik apa tuh dulu kita beli di hardware untuk mengusir tikus segala macam ya. Nah, kita kan nggak dengar, tapi buat binatang itu sangat berdampak. Nah, ini yang lucu yang tidak kita dengar itu ternyata berdampak. Salah satunya melalui rambatan kulit. Jadi gelombang itu merambat halus kulit itu masuk. Nah, ini yang kita harus ketahui. Jadi sekarang udah ada kan tuh Pak Marius jual di toko-toko elektronik stiker kecil yang ada dimasukin memori SD card atau segala macam. Kita kasih gelombang tertentu, ada hitungan-hitungannya gitu ya. Misalnya untuk memerintahkan motoriknya tidak banyak berbicara, membayangkan lidah. Jadi nggak talkative. Kita setel, dayanya kenceng, kan nggak ada yang dengar. Tapi tiba-tiba satu kafe itu ruangan semua pada diem. Terus kalau kita mati kembali normal. Pertanyaan apa itu sihir atau bukan? Enggak, itu sains ya. Jadi, ini ilmiah. Artinya informasi-informasi itu nyampe di kepala manusia. Di mana yang paling utama? Di limbik. Jadi informasi itu masuk ke limbik. Jadi gini, kalau kita mau menyederhanakan, nggak usah kita debatkan bahwa kepala itu secara fungsi ada 3 fungsi. Jadi dulu, ini kan yang makhluk itu yang termasuk yang paling itu makhluk reptil kan, seperti dinosaurus pokoknya yang sekarang buaya, cicak gitu ya. Dia tuh punya otak yang kita punya, dia juga punya. Itu terusan dari tulang belakang, namanya kalau di kepala kita brainstem, batang otak gitu ya. Dibilangnya otak primitif atau dibilangnya lower brain atau dibilangnya banyak ya namanya. Salah satunya juga kalau tahun lalu, 2 tahun lalu, tahun politik 0102 ingat kan? Mereka udah pakai pendekatan cross brain gitu. Saya nggak mau tuh suruh bahas cross brain karena saya nggak mau. Nanti kalau saya pilih 01, 02 marah. Yang pakai 02 yang milih 01 marah. Jadi saya nggak menghindar. Cross brain itu singkatan dari crocodile brain. Sebenarnya sama aja. Gitu. Sifat batang otak itu dia kerjanya cuman hadapi atau pergi, fight atau flight gitu, atau freeze gitu. Ya, hilangnya survival brain juga, karena kalau kita udah menyentuh antara hidup mati kita gitu ya, itu kita nggak bisa mikir yang lain gitu loh. Jadi misalnya kita naik pesawat terus jatuh, hanya mati ya, mungkin ada 20 orang kita hidup. Di satu tempat ada sumber makanan. Lama-lama kan kita harus makan siapa yang mau kita makan nih gitu kan. Kira-kira kayak gitulah cara kasar. Ya kan? Nah, di tingkat yang kedua itu namanya mampu brain. Itu yang dibilang tadi. Si reptil itu yang melata-melata nggak ada, tapi yang menyusui kayak sapi, kucing termasuk anjing itu segala macamnya itu punya. Kalau di
namanya limbic system, atau dibilangnya middle brain. Kalau tadi kan lower brain, ini middle brain, atau dibilangnya emotional brain gitu. Nah, ini namanya juga banyak, mammalian brain gitu ya. Namanya monkey. Katanya orang Indonesia monkey brain-nya rame nih gitu. Ini emotional brain maksudnya ya. Kalau secara fisik, jeroannya di dalamnya ada amigdala yang kayak biji almond sepasang kiri kanan, ada hipokampus itu pusat memori, ada namanya talamus, ada hipotalamus, terus gitu kan. Di situ nanti ada macam-macam deh gitu ya. Nah, itu yang umumnya. Nah, itu sebenarnya otak pinter kita. Itu dahsyat. Itu yang tadi kalau ngomongin sensitivitas, kenapa kita bisa bilang di Laut Selatan tuh energinya besar segala macam, magnetnya apa segala macam. Tapi yang bisa merasakan bukan otak rasional kita, tapi limbik itu ternyata. Jadi kekuatan kita tuh ada di dalam, kekuatan berpikir, tapi liar. Jadi kayak kalau kusir tuh apa, kasir apa yang mengendarai delman tuh. Nah itu kan harus dikendarai. Kalau nggak kuda itu liar kan. Nah kita punya kuda di dalam itu tuh, si emotional brain itu. Tapi canggihnya di situ ternyata. Dilatih itu misalnya ada tulisan gitu ya. Anak kan pernah didemoin anak-anak itu dilatih 2 hari 3 hari cuman ya. Dia lihat peta tanpa melihat gitu ya. Dia bisa merasakan dari tangan. Di mana tempatnya ini dia bisa itu kan bukan magic, itu dilatih. Jadi otak canggih kita sebenarnya ada di limbik. Jadi input semua tuh masuk ke limbik. Kalau yang panca indera, bukan yang di luar indera yang lain kan banyak tuh, ada tadi ada 11 12 terusnya. Tapi yang umum nih, itu yang paling dekat masuk limbik, yang punya akses khusus adalah penciuman. Kalau yang lainnya semua di filter di batang otak, itu namanya RAS, reticular activating system. Bayangin kalau RAS kita rusak ya, semua potongan frame gambar masuk semua ke dalam otak kita penuh, semua suara gitu ya, semua bunyi kalau masuk penuh, kan dia filter yang mana menjadi attention kita gitu. Nanti sudah masuk, nanti berikutnya diterusin ke talamus. Talamus itu jadi kayak apa ya, kayak transceiver kita. Dia traffic manajernya kita. Jadi dia semua informasi ke situ, semua informasi keluar dari situ. Jadi terima dan ya transceiver ya, kayak router gitu ya. Dia akan menyebarkan ke semuanya, dia akan menerima input itu nggak selalu dari luar, ada juga yang dari dalam. Input misalnya gastro kita akan mengeluarkan itu supaya isyarat ini perlu makan gitu kan. Nah, itu akan larinya nanti, makanya kita pernah dengar ada namanya short term memory, working memory gitu ya, akhirnya long term memory gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau sebelum ke situ, yang terakhir otak pintar kita adalah otak baru kita, namanya new brain atau neocortex atau cortex gitu. Itu ada di anjing, monyet, makanya monyet pada pinter-pinter tuh ya, kucing. Tapi di bagian korteks yang terluar itu, new hemisphere dibilangnya, atau human brain, yang bedanya adalah di depan ini berpotak korteks kita ini berfungsi, kalau yang lain nggak berfungsi. Jadi, kalau ngomongin yang halus-halus tadi, yang bisa merasakan, nah bilangnya merasakan bukan berpikir kan. Jadi perasaan itu ada di dalam otak, produksi otak, di mana? Di limbik. Di limbik. Nah, memori kita, pusat memori kita, hard disk kita ada di mana? Di hipokampus. Tapi ternyata memori disimpan di seluruh otak, the whole brain, bahkan di seluruh anggota tubuh. Nanti kalau kita meninggal kan dibangunkan tuh, ya kan, disuruh ngaku. Kalau mulut masih bisa kita atur-atur bohong. Kalau nanti semua anggota tubuh kita berbicara tuh, gitu loh. Itu kalau di pemerintahan sistemnya namanya sistem otonomi. Ya, jadi memori singkat. Tapi kalau di kepala, memori kuatnya itu ditandakan di amigdala. Jadi memori yang bikin kesal, yang dia nandain nih, ini nggak boleh terjadi lagi, nah, itu di amigdala. Tapi pusat memori semua itu di hipokampus. Nah, biang keroknya amigdala itu letaknya sebelahnya hipokampus. Jadi kalau decision making yang benar, itu semua input dari mata, dari kuping, segala macam, batang otak, kecuali penciuman ya, penciuman langsung ke limbik. Nggak ada kan, ada orang yang kayaknya kira-kira Pak Marius tuh kentut deh gitu kan, nggak langsung bau lo siaran gitu kan, karena dia cepet dia masuk ke limbik. Nah itu informasi di situ nanti yang apa tuh, yang
yang bilang ini benar atau salah memproses itu prefrontal cortex. Jadi prefrontal cortex itu dia bisa mengambil keputusan, walaupun keputusan pada akhirnya ada emosinya. Kalau rasional terus nggak bisa kan. Terus dia banding-bandingin gitu ya. Pokoknya pekerjaan eksekutif kita. Sebenarnya dibilangnya executive function, makanya. Sebenarnya kan banyak tuh turunannya. Kita yang sederhana aja, 3 aja. Yaitu fungsi utamanya working memory, inhibit control, sama cognitive flexibility. Dalam artian kata begini, jadi kadang-kadang harusnya dia lapor ke CEO kita, ke prefrontal cortex kita, tapi memang dia diperintahkan sistemnya dengan batang otak itu untuk sesuatu yang spontanitas. Jadi dia dikasih wewenang untuk ngambil keputusan sendiri. Tapi kadang-kadang amigdala ini so tahu, karena dia dekat dengan gudang memori, akhirnya dia ngambil keputusan dan seringkali salah. Jadi don't make any decision when dopamin banjir. Artinya dopamin banjir itu pada saat kita terlalu senang atau pada saat kita terlalu sebel, susah, sedih, marah, itu nggak boleh katanya. Karena ini kita lagi kesedot listriknya ke tengah. Jadi kita redain dulu baru ke sana. Nggak ada orang yang ketemu setan dalam keadaan sadar 100%. Coba deh cek lagi deh. Jadi gini, ini pengalaman saya. Saya suatu saat pulang ke rumah gitu ya. Pulang ke rumah itu besar, rumah dinas orang tua ya, kamarnya ada 7 menyesuaikan jumlah anak-anaknya gitu ya. Terus tapi kan pada kuliah, pada kerja, kosong udah lama. Nah, saya lagi itu ke Jurang Mangu di kampus Tan itu kan kita pengalamannya angkatan pertama nih Pak Marus. Jadi kalau ke Jakarta tuh kayak orang norak gitu ya. Dari kampung gitu kan. Nggak sekarang Bintaro udah keren gitu ya. Nah, satu saat saya pulang, itu rumah jarang. Pernah dikosin juga sama pramugari sama angkatan laut juga AIP itu ya. Terus saya duduk depan TV gitu ya. Duduk depan TV, bawa beberapa majalah gitu. Terus ya agak-agak ngantuk, kayaknya enak nih. Saya bawa majalah ini ke kamar depan. Padahal di kamar depan ini, kamar yang paling banyak cerita. Dan sampingnya kamar pembantu. Kalau di luar, kan biasanya ada extension tuh, itu sebelah kiri gitu ya. Caranya gini, kan pembantu banyak ya, namanya udah puluhan tahun, pasti gonta-ganti kan. Nah ceritanya sama, kalau nggak ketemu ular panjang, ketemu perempuan rambut panjang, gitu kan. Nah, saat itu saya kan lagi nggak pernah, udah lama nggak pernah nonton film ngeri, nggak cerita. Beda kalau kita nih sekarang cerita, nanti malam mimpi, itu deket kan. Ini nggak lagi biasa aja gitu, nggak ada masalah. Tiba-tiba di kamar itu, saya kan mau sholat isya, ntar dulu baca-baca dulu. Pas baca-baca majalah itu saya ketiduran. Nah, pada saat ketiduran, lucunya saya bisa ngelihat diri saya sendiri. Nanti silakan diartikan yang non fictionnya non ilmiahnya ya. Nah, terus saya bilang begini, kok saya tidur sendirian di situ? Ini kan kamar ngeri, gitu. Jadi mungkin file-file yang lama itu keluar. Wah ini, saya kok berani banget gitu, saya bilang. Dan lucunya semua informasi yang lainnya pada saat saya bangun sama, misalnya suara bajai, ada kucing, kan depannya jalan raya tuh, kedengeran gitu. Jadi sadar itu. Terus saya bilang, wah ini nggak bisa nih, saya harus bangun. Jadi saya dari melihat diri saya masuk lagi ke dalam, terus saya baca ayat kursi, gitu kan. Nah, keadaan real sebenarnya yang pintu ditulis ayat kursi besar kayak poster gitu, itu di kamar belakang, bukan kamar di situ. Tapi namanya mimpi kan ngacak, tadi informasi random ya. Itu ada di situ. Nah, saya baca kan. Nah, baru Allahullah udah digodain tuh, kan. Jadi saya bilang, ini angker bener keluar itu dari pintu itu keluar. Perempuan, ya. Kayaknya bajunya putih deh. Rambutnya panjang sampai mukanya nggak kelihatan, rambut aja tuh depannya. Digoda, buyar. Terus saya tunjuk aja, maksudnya karena saya udah nggak bisa melafalkan kan, saya tunjuk, dia marah. Copot itu katanya. Copot apanya? Poster copot. Saya bilang, wah ini ngaco. Nah di situ mungkin PFC saya agak nyala sedikit ya. Kotak-kotak. Ini tidur saya. Ini lagi mimpi nih.
Dari satu-satunya jalan, saya nggak bisa ngadepin dia. Saya harus bangun. Saya harus bangun. Saya harus bangun. Akhirnya saya bangun beneran. Lari saya ke kamar belakang itu. Kamar belakang masih ada almarhumah empok saya. Aduh, saya mau numpang tidur bareng, kata saya bilang. Dibingung dia kan, gitu. Iya. Itu udah ke belakang, lucu lagi, empok saya jadi ular apa, mimpi kedua yang aneh lagi tuh. Jadi pas saya bangun itu, saya putuskan saya bangun. Itu bener, kucing depan masih ngeong-ngeong, suara bajai semua masuk. Terus posisinya biasanya posisi terhimpit, jadi kayak orang pasti harap-harapan ya. Nah, di fase tidur memang itu bukan yang deep sleep. Jadi dia justru di situ mainnya, di frekuensi itu gitu loh. Memang kalau secara otak dibalikin, itu file-file itu akan kebuka emang. Dia akan merekonstruksi suatu halusinasi tetap. Tapi ada kekuatan luar. Itu ada gangguan pasti ada gitu. Karena lucu aja gitu loh. Nah, oke, kita balikin ke sains dulu. Nanti tolong dipikir. Itu pengalaman hidup saya ya. Maksudnya, kalau saya lagi itu lesson learn-nya, tuh kan, makanya gue harus sholat gitu, tunda gitu kan. Nah itu aja, akhirnya saya sholat gitu, habis itu tidur tenang gitu kan. Nah, jadi prosesnya itu, informasi itu nanti sama talamus, setelah lewat talamus, kita harus make decision, setengah menit, 1 menit. Apakah dia harus dibuang atau disimpan? Namanya memori sementara kan. Ya, itu makanya tadi executive function kita dilatih ada 3, working memory, inhibit control itu lebih kepada saya punya keinginan bisa ngerem nggak, kita melatih. Kalau bahasa kerennya resiliensi ya. Kan kita sering banget tuh tidak bisa mengendalikan gaya hidup kita, terus tidak bisa mengendalikan kemauan kita yang impulsif. Itu kalau di dalam mental toughness, apa kita bilang apa ya, ketangguhan mental, itu masuknya di resiliensi, di internal. Kalau eksternal kan lebih kepada keluar ya gitu. Nah, terus short term memory ya kan, itu yang memori sesaat gitu ya. Nah, ini masalahnya kalau dia jadi penting masuk long term memory. Long term memory itu nanti cari-cari di teori memori, kan ada yang eksplisit, ada yang implisit. Yang eksplisit itu masih conscious, artinya masih melibatin prefrontal cortex gitu. Tapi yang unconscious itu ada yang priming, ada yang prosedural, itu suka-suka deh gitu loh. Nah, latihan untuk meditasi mindfulness itu sebenarnya di situ gitu loh. Nah, orang sekarang faktanya hidup kita sampai di sini, saya bisa ketemu Pak Marius, itu 80-85% keputusannya adalah lebih banyak keputusan bawah sadar. Ini bawah sadar ini istilah bahasa lama. Kalau teman-teman neurosains bilangnya begitu ya, maksudnya bahasa importnya apa, subconscious, unconscious atau non-conscious ya, atau tidak sadar, setengah sadar gitu ya. Tapi yang jelas itu pikir-pikir otomatis yang sebenarnya tanpa kita kasih perintah dia bekerja gitu kira-kira. Nah itu liar gitu loh. Nah terus bagaimana kita latihan pernapasan segala macam atau meditasi mindfulness? Ya itu kita coba berbicara pada diri sendiri. Sebenarnya kita menata untuk akhirnya gini loh. Akhirnya gimana caranya pikiran otomatis itu walaupun dia tidak terkendali tapi keluarnya yang positif. Jadi smart living. Jadi seperti di Quran sama si psikolog terkenal itu namanya siapa? Dia bilang ada 7 tahapan ketiga ya, pertama, kedua, ketiga. Yang paling penting itu 7 tahapan pertama. Jadi maksudnya kita store aja informasi yang positif, nanti habituasinya, kebiasaannya, pathway yang tebalnya itu yang positif. Jadi kita bilang smart living gitu loh. Jadi kalau secara rasional, kalau bisa sedikit mungkin tuh jangan diperlihatkan cerita-cerita ngeri. Karena ini kayak kita nih sekarang jadi dikit-dikit sensitif karena jadi gini, kenapa Nyi Roro Kidul ada? Itu namanya memori yang paling lama primordial ya, itu diwariskan. Kenapa beberapa orang yang kemarin kita bahas tuh Pak Marius, yang takut kecoa, ada kan yang takut kecoa, ada yang takut cicak segala macam. Itu dulunya mungkin kecoanya besar, bagian dari proteksi diri, survival brain, dia mengcoding kuat yang akhirnya masuk ke DNA. Jadi kalau kita lahir di
our genetic blueprint tuh dicetak gitu loh. Artinya diturunkan gitu. Nah, artinya begini. Padahal kan gini. Mungkin kalau Pak Marius sudah bosan, mungkin yang lain belum ada beberapa yang belum sampai informasi, tapi bisa browsing sendiri, searching sendiri. Jadi rata-rata otak kita itu mau di depan, di tengah, belakang sama aja ya. Itu komponen paling utamanya namanya sel otak, namanya neuron. Tapi ada juga yang di luar neuron namanya neuroglia, pendukungnya. Jadi kita lahir itu dikali 130 miliar sel otak. Kira-kira gitu Pak Marius ya. Nanti dia efisiensi, bagian dari pruning, bagian dari efisiensi. Ya. Nanti umur 3 tahun, 5 tahun mungkin rata-rata average antara 86 miliar sampai 100 miliar. Itu sampai kita nanti mati sama gitu. Setiap hari ada yang rontok, ada yang mati. Ya rontok itu maksudnya hubungan antar sel otak, ada yang mati, tapi ada yang tumbuh. Neurogenesis ada. Nanti ada bahkan ada namanya neurokompensasi, dia menggantikan fungsi-fungsi yang lain. Nah, maksudnya cara berpikirnya tuh si sel otak berhubungan namanya sinaps. Sinaps itu akhirnya membuat jalan pikiran. Jalan pikiran itu termasuk memori tadi. Pathway mana yang ditebalkan. Sama. Jadi prinsipnya sama kayak komputer, mirip lah gitu. Komputer kan kita kan manusia. Memanfaatkan cara-cara bekerjanya manusia. Makanya sekarang ada artificial intelligence. Ya. Jadi tidak ada di komputer istilahnya mendelete memori. Coba cek. Benar nggak Pak Marius? Iya. Pak Marius punya data. Ini fotonya saya delete. Komputer tuh nggak mendelete, dia meniban. Kalaupun kita misalnya, tolong format ulang, ya udah ditiban, rata dulu semua, gitu ya, terus isi. Yang lalunya masih ada. Sama memori kita begitu. Jadi sebenarnya anak-anak kecil itu, gitu ya, kalau bisa janganlah diperlihatkan sinetron yang kekerasan, film-film hantu segala macam. Tapi di Indonesia laris. Ini. Itu yang orang bule, orang barat pusing Pak Marius. Karena gini loh, pusingnya dari GDP secara indeks ekonomi kita termasuk yang nggak bagus kan. Mungkin rata-rata atau di bawah rata-rata. Tapi dari segi level of index of happiness level kita termasuk yang tinggi. Ini orang-orang bule bingung. Artinya begini mungkin ya, kalau bahasa sederhananya, beberapa orang tinggal di bawah kolong jembatan atau dempet-dempet di gang-gang kecil, bahkan hanya sekat-sekat kardus, tapi mereka happy. Gitu loh. Gitu. Mungkin orang kita terkenal mudah bersyukur kali. Kan kata-kata happy itu karena bersyukur gitu kan. Nah, ini begini. Ada kaitannya dengan riset penelitiannya ya. Jadi ternyata kita termasuk orang-orang Polinesia. Itu diameter si amigdala kiri kanan tadi ya, jarak yang paling terdekat orang-orang kita Indonesia. Mengartikan apa artinya? Ternyata orang kita tuh pinter. Jadi loncatan spike-nya listrik. Jadi kan ini gini, mungkin saya kasih liatin ya. Ini bisa kan diputar ya? Kasih lihat. Bisa. Nah itu kelihatan tuh. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini kalau frekuensi ini juga bohong nih. Hati-hati nih membaca frekuensi ini karena frekuensi nggak sama semuanya. Kan dia kan live, dia berubah. Beta, alfa. Nah, ini. Jadi si sel otak itu saling berhubungan. Ini namanya sinaps. Ini neuron. Neuron itu punya kaki, ini kaki. Ya. Kakinya ya, terus bercabang banyak. Ini bisa ribuan. Ini tangan, dendrit. Nah, dia selalu berhubungan sama neuron sebelahnya. Dia berhubungan dengan neuron sebelahnya, dengan sel otak yang sebelahnya. Selalu kaki ketemu tangan. Nggak mungkin kaki ketemu kaki atau tangan ketemu tangan. Nah, itu yang kalau 2 titik 1 garis, kalau 3 titik 3 garis, kalau 4 titik 1 2 3 4 5 6, kalau 5 titik 1 2 3 4 5 10. Akhirnya kita merumuskan kan n kali n minus 1 bagi 2. Kalau n-nya menjadi tak hingga kan limit tuh kan, jadi n kuadrat per 2 kira-kira gitu. Tapi ternyata itu kalau satu arah. Sekarang masalahnya si kaki ini juga bisa ketemu tangannya dia, bisa bolak-balik kan. Bisa ribuan gitu kan. Nah, jadi kalau selnya aja 100 miliar, sinapsnya hubungannya triliunan. Nah, ini berhubungannya sebenarnya kalau kita berhubungan lihat, kita perbesar,
Iya, ini kalau bentuk nih listriknya. Nah, ini kalau diperbesar sebenarnya dia nggak nempel bener. Ada celah sedikit banget gitu. Nah, ini celahnya nih. Ini kalau ini dari vertikal ya sama. Ini kakinya. Ini namanya tadi apa? Terminal akson. Kaki itu terminal. Tangan namanya dendrit. Nah, kita balik lagi ke sini ya, pelan-pelan. Nah, ini arah listrik tuh ke sini. Arah chemicals gini. Jadi dia vesicle gelombang-gelombang ini yang membawa chemicalsnya, ada neurotransmitternya, ada oksitosin, dopamin dan segala macam. Kalau kimianya mungkin ada NaCl segala macam gitu ya. Nah, ini dibawa ke sini. Jadi bukan hanya kimia dan biologis aja. Kenapa ada disiplin ilmu baru namanya neuroscience? Karena ternyata ada beda potensi. Ini spike yang mengalir ke sini itu antara minus 70 mV sampai 55 mV. Ya, itu sering nggak Pak Marius mau ngomong apa terus lupa gitu. Ini biasanya di sini nih. Ini kalau diperbesar kayak susis nih. Ini ada khususnya nih. Nggak kelihatan sih ya. Coba diperbesar ya. Ini ada gelembung-gelembung susis ya. Nah, ini sama kayak kabel koaksial. Jadi dia mencegah losis. Rugi-rugi. Nah, biasanya kalau orang yang saya mau ngomong apa lupa, ininya banyak yang lupas, akhirnya informasinya listriknya banyak yang drop. Jadi spike-nya mengalirnya kurang bagus. Ini tinggal banyak makan pisang aja nih katanya. Jadi bisa dilatih. Jadi pisang pengaruh, Om Bis. Nah, ini listriknya, spike-nya kan, tadi spike-nya. Nah, ini menyeberang ke sana gitu ya. Nah, intinya begini, jadi si memori itu dibangun dengan, ini sebenarnya kita kayak switching, kok nggak bisa lagi? Kayak switching loh Pak Marius, nah, menyimpan memori-memori itu. Nah, jalan-jalan tadi akhirnya ke satu titik beberapa sel gitu ya. Makanya dibilang neurons that fire together, wire together. Jadi kalau misalnya kan dari titik A ke B, kan bisa pakai titik ini, jalannya bisa banyak. Nah, itu ditebalkan gitu ya. Itu namanya pathway itu ditebalkan gitu loh. Nah, hati-hati dengan cerita-cerita tadi. Kalau dia tersimpannya kuat, gampang banget berhalusinasi. Gampang banget dia menciptakan gambar gitu loh. Menciptakan suara, film, segala macam gitu loh. Nah, yang bahaya sebenarnya bukan yang memori internal. Kita kemarin bahas ya, yang lalu ya. Itu memori eksternal. Makanya ada orang kesurupan, bisa ngomong detail. Padahal dia nggak pernah ngalamin gitu kan. Itu juga ada gitu loh. Jadi intinya apa ya? Kalau saya sih lebih suka dengan kata-kata begini ya. Artinya kita percaya itu ada gaib, sudah selesai. Jangan makin mendalami, makin bersentuhan kita ntar tuh. Jangan nantangin gitu ya. Jangan nantangin gitu. Ya, bagaimana? Makanya sekarang zamannya teknologi informasi banjir kemana-mana. Ini mungkin ada sisi yang bagian pelestarian lah ya kali ya, gitu ya. Nilai-nilai sakral itu segala macam. Karena ternyata di balik itu ada positif-positifnya. Misalnya jangan duduk di depan pintu gitu kan. Tapi secara logis kenapa ya angin, namanya jalan angin, nanti masuk angin dan seterusnya. Tapi zamannya banjir teknologi informasi, masyarakat itu lebih rasional sekarang. Pastinya lebih rasional. Nah, artinya kita harus sering melatih bagaimana mengaktifkan prefrontal cortex. Misalnya, contoh, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, gimana ya, kan berita banyak. Berita jangan dicuekin, wajib dengar berita. Tapi jangan terlalu dalam. Jadi jangan larut dengan suasana. Karena kita faktanya 80% sampai 55 mungkin beberapa orang ada 90% itu hasil keputusan-keputusan yang kita tidak sadar. Misalnya gini, pandemi selesai. Kan nanti kan balik lagi ke normal. Begitu balik ke normal ke rutinitas, banyak orang yang balik lagi ke behavior yang lama. Taruhan deh. Gitu loh. Nah, ini di situ dibilang nggak ada lesson-nya, jadi nggak ada apa pembelajarannya gitu kan. Jadi lebih ke situ sih Pak Marius, artinya nanti mungkin satu saat ketemu tuh. Sebenarnya ada kalau kita beda frekuensi apa segala macam di dimensi yang lain. Sekarang gini deh. Ini yang paling mengerikan. Nanti carilah God in neurons katanya.
Jadi Tuhan di mana? Tuhan di luar, tapi di dalam kita ada Tuhan gitu. Nah, ini pusing ya. Jadi harus perkuat agama dulu. Belajarnya namanya kan fisika kuantum ya. Jadi begini, maksudnya begini. Kalau si jari ini benda fisik gitu ya. Kalau dulu kan kita taunya atom aja yang paling terkecil. Ya kan? Atom, subatomik gitu kan, molekul elektron gitu kan. Ternyata sekarang gini nih, Pak Marius, ini jari ya. Ini cahaya dari kiri nih, misalnya siang. Yang terang kan sini, yang ini gelap kan, yang sebelah sini gelap kan. Yang kena matahari kan terang yang sini. Tapi apakah dia gelap, dark gitu ya, gelap banget? Kan enggak. Oh ya, karena ada pantulan dari yang lain. Sinar itu kan berpantul. Jadi sebenarnya yang sebelah kiri nggak sama kayak bumi lah, dapat cahaya dari bulan pantulan gitu. Tapi ternyata nggak semuanya pantulan. Ternyata banyak juga yang tembus ke material tangan kita. Itu makanya ada teori ada neutrino, ada muon dan tau. Itu mungkin Jepang kali dulu ya itunya ilmuannya. Jadi neutrino itu akan dipecah jadi muon dan tau, lebih kecil lagi dari subatomik kita bilang. Nah, kalau istilah Taufik Pasyak nih ibaratnya kita tantangin nih. Kita punya mikroskop. Yang super kecil kita perbesar. Ini kalau diperbesar terus, tangan diperbesar, ternyata rongga loh. Berarti kita tuh sebenarnya nggak ada, Pak. Fisik itu nggak ada. Kan sensing. Kita merasakan, oh ini agak panas, agak segala macam. Orang buta bisa kok menggambarkan, karena kan occipital lobe-nya kan aktif dengan sensori, dengan tangan segala macam. Jadi artinya maksudnya apa benar kita ada gitu loh. Kita nggak ada. Ini capek ya, ini capek nih. Loh, saya raba informasi yang karena materinya beda, itu doang. Apalagi masuk ke hukum kekal energi. Jadi hanya beda ruang aja. Kita nanti kan ke sana gitu loh. Kita kan kalau bahasa kasarnya dari tiada ke tiada gitu. Maksudnya dari ciptaan Tuhan, dari Allah kita kembali lagi gitu kan. Bahkan orang yang benar-benar amalnya baik gitu ya, dia bahkan merindukan kepulangan itu gitu kan. Banyak loh. Iya benar, kalau imannya kuat ya. Kalau kita mungkin, saya sama Pak Marius takut kali ya, banyak dosa kali ya. Nggak, tapi kan kita semangatnya kita mau jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi gitu loh. Iya. Gitu. Om Bambang, satu pertanyaan nih, Om Bambang, satu pertanyaan. Ini kaitannya dengan hantu. Nah, kenapa kalau hantu kita itu pocong? Sebentar, saya besarin dulu sebentar. Ini kok, bentar. Kecil. Suaranya jelas kok. Jelas banget kok. Saya besarin dulu ya. Ini kok, coba. Volumenya seperti volume itu aja, Om. Iya, oke. Nih, udah pakai handphone aja. Oke. Ada lagi. Oke. Udah. Gimana? Om Bambang, satu lagi pertanyaan Om Bambang. Kalau kita di Indonesia nih, di dunia timur ini kan setannya kan pocong, genderuwo, tuyul, banaspati, seperti itu. Nah, sementara kalau di Eropa itu kan seperti Frankenstein kayak gitu, terus Hellboy kayak gitu, Maleficent. Nah, kenapa setan itu kok antar benua bisa beda? Nah, ini apa kaitannya dengan cerita tadi gitu? Misalnya gini, kalau orang tidak diceritain genderuwo, banaspati, tuyul, pocong dari kecil, apakah kita bisa menemukan itu? Otak itu apa bisa menemukan itu? Kok bisa beda-beda gitu? Atau kita kalau lahir di Inggris, apakah kita juga tidak menemukan itu walaupun kita orang Indonesia? Jadi ini tergantung DNA manusianya, atau tergantung bumi kita dipijak, atau tergantung atau ada regionalisasi setan-setan itu secara neuro gimana? Jadi Pak Marius, kita develop tuh nanti bukunya kita terbitkan ya, Brain Information System. Tadi sama. Tentu so. Brain Information System. Jadi sebenarnya kan kita bagian dari subsistem alam ini kan, dari ekosistem ini kan. Manusia tadi kan input, ada output. Inputnya tadi stimulan kan. Inputnya dari mana sih datangnya? Bisa dari kuping, bisa dari apa tuh? Dari mata gitu ya. Terus dari hidung segala macam. Kan sebenarnya memori itu storage, disimpan. Jadi termasuk
tergantung kenapa katanya lihatnya pocong. Ya kan? Ya karena inputnya pocong. Filenya pocong. Tadi yang saya bilang psikolog yang belajar neuroscience itu namanya Bruce Lipton. Cari deh. Bukunya itu dibilang 7 tahun pertama itu sebenarnya bukan men-store memori, lebih parah. Dia mendownload program. Jadi pernah nggak kita ngobrol di depan anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Itu kayak orang bengong. Bukan bengong, dia lagi download. Karena informasi itu masuk nggak cuma dari kuping, dari mata, dari macam-macam tadi itu loh. Dia storage. Makanya tadi kan kenapa ya kok setannya pocong? Ya karena di kita itu kan yang meninggal pakai kain kafan gitu, diikat-ikat, ya itu pocong gitu loh. Kalau di sana kok Dracula keren ya, pakai jas. Yang mereka meninggalnya pakai jas, rapi didandanin. Ya kan? Logis kan? Logis. Nah, itu yang kita bilang internal memory sebenarnya. Yang bahaya, saya ketemu setan yang dia nggak ada referensinya. Gitu. Yang sering banget ya adalah sebenarnya informasi itu pernah masuk tapi dia lupa. Gitu. Jadi yang bahaya yang dia nggak pernah ada informasi itu dia ada. Itu yang dibilang tadi kayak orang kesurupan dia kok bisa menceritakan detail. External memory itu ada 2. External memory yang dari lingkungan, sensing itu sebenarnya direkamkan frekuensinya segala. Ingat yang saya cerita rumah nggak laku dijual, ternyata orang yang punya rumah dulu, si ibu-ibu itu mati dicekek gitu kan. Harus cekek sakit, dia kan harusnya menggetarkan pita suara, dia mengeluarkan ini. Tapi nggak bisa, akhirnya bentuk frekuensi gelombangnya itu keluar memancar tapi dalam bentuk media yang lain. Gitu. Dan itu yang terekam, yang nyangkut di materi rumah gitu kan. Intinya seperti itu gitu loh. Jadi kalau itu kan memori yang eksternal di luar. Yang memori yang nggak bisa juga tadi yang bawaan tadi loh, yang primordial. Kita nggak ngalamin, tapi mungkin roh itu yang kata Pak Maris, roh tua ya. Artinya bapak kakek yang dulu-dulunya itu menurunkan di dalam genetik blueprint. Kan yang sekarang ini kan akhirnya psikologi dan tadi neuroscience itu memperkuat psikologi. Akhirnya kan kita nggak ada sekat-sekat itu lah ya, sama. Ujung-ujungnya kan nature and nurturing. Nature itu kan coming from our genetic blueprint tadi dari orang tua. Nurturing itu lingkungan. Jadi kalau dibilang preferensi kita, saya berpikir Pak Mario dan perilakunya itu datang dari genetik orang tua. Tapi combine with our life experience. Kata Pak Marius, lu tergantung tuh ketemunya sama siapa. Ingat kan Pak Marius kan sering gitu. Iya. Jadi nasibnya ketemu sama siapa gitu kan. Karena neuron sistem kita kuat, kita akan meniru. Nah, tadi hubungan kita sebagai orang manusia Indonesia, Polinesia gitu. Kita pinter karena jaraknya diameternya terpendek sehingga listrik itu cepet ya. Jadi kita tuh orangnya responsif, reaktif. Nah, responsif salah satunya bahaya, neuron sistem kita kuat. Jadi kita sangat efektif meniru, sangat efektif. Makanya kalau memimpin orang Indonesia paling efektif adalah lead by example, memimpin dengan memberi contoh. Ya kan? Dulu ada kan Tunglodo contoh apa? Ngarso Sung Tulodo. Ngarso Sung Tulodo. Iya, ing Madjo Mangun Karso. Ya kan? Kalau perlu masuk gorong-gorong gitu loh. Jadi memang melihat itu ya. Nah, sebenarnya menular itu nggak apa-apa ya. Cuman jangan diaplikasikan negatif. Kita sedih tiap hari ya, misalnya di lampu merah. Belum hijau, satu nyelonong, yang lain otomatis ikut tuh. Dan itu nggak berlaku dari pendidikan loh. Buktinya yang masuk busway mobil-mobil bagus kan. Yang belum tentu supirnya yang bawa, biasanya terubah juga. Jadi itu. Tapi ini tinggal digeser. Menular ini tinggal menularnya yang positif. Itu selesai kan. Tapi yang bahaya, yang responsif reaktif ini kelemahan dari dulu kita lagi jajah. Kita pinter, tapi kelemahan kita adalah gampang marah. Udah itu aja. Gitu loh. Apalagi marah, campur, halusinasi segala macam. Akhirnya bentuk-bentuk astral lain itu keluar semua tuh. Iya. Makanya orang yang salah Pak Marius lebih dari orang marah, terus dia bergerak seperti monyet, seperti macan. Ada kan? Makanya
orang itu udah salah nih, misalnya Om Bambang, kita ada mobil, ada motor ke arah yang berlawanan gitu. Udah salah, dia lebih galak dari kita gitu. Kok bisa gitu, Om? Iya, betul. Betul. Makanya akhirnya dibalik sama mereka. Kata, ini Pak Mauricio, ini sih orang baru nih dari luar kota nih. Dibalik, Pak, kalau orang Jakarta, orang kota tuh begitu masalah, yang penting kita baru duluan, masalah benar. Gitu. Jadi mainnya gertak-gertakan gitu. Oh Bambang, Gak bagus ya. Ini keren banget. Karena gini loh, karena kalau kita pakai otak PFC-nya kita aktifkan, kita nggak mungkin pakai begitu. Karena kalau kayak gitu tuh namanya amigdala hijack. Jadi yang tengahnya itu otak canggih kita, tapi dalam hal ini jadi membahayakan kan, karena dia liar. Jadi kita sebenarnya bisa belajar meregulasi emosi kita. Gimana caranya? Dengan pengaturan nafas, minum air putih, berdoa, istighfar, aktifkan PFC kita. Nah, pelan-pelan kita bisa makanya misalnya gini, Pak Marius gampang. Biasanya kalau kita problem kita di masalah marah, oke. Oh gitu kalau marah saya nggak ambil keputusan, oke. Kita coba melabelkan gitu. Saya marah kalau begini. Jadi kemarin habis marah, supaya nggak terulang lagi. Kenapa tadi saya marah ya? Itu diidentifikasi, terus kita latih. Bisa itu. Oh. Bisa. Ya. Insya Allah bisa. Gitu. Oke. Om Bambang. Jadi Om Bambang, ini acara ini IG Live, tapi kita coba di ini Om Bambang. Nah ini ada platform baru namanya Clubhouse. Oh. Nah, jadi ini formatnya obrolan, tapi hanya iPhone. Ini baru. Lagi keren. Nah nanti acara-acara seperti Kumba kayak gitu itu kita bisa relay seperti ini. Jadi kita tetap di Zoom ngomong, tapi nanti bagi rekan-rekan yang hanya pengen dengarkan ini kayak Zoom tapi dia nggak bisa ini nggak bisa lihat video kita. Nah ini Pak Marius, ini menarik nih. Pak Marius kan udah ngomong platform teknologi. Sekarang saya di kebetulan bukan di Bakul, sekarang lagi di Senayan. Pak Marius kan di sana ya, di mana? Serpong. BSD. Ya. Di apa? Serpong, BSD. Ya. Nah itu kan jaraknya jauh ya. Kita bisa ngomong. Sebenarnya nggak tanpa teknologi kita juga bisa ngomong. Kalau dulu nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, sekarang bisa. Kita bilang namanya limbic to limbic communication ya. Jadi Pak Marius, bagaimana yang otak canggihnya di tengah itu diaktifkan? Siapa yang mengaktifkan? Si eksekutor itu, PFC. Gimana caranya? Caranya mengatur nafas yang baik, fokus dilatih. Membayangkan terus latih, kita bisa berkomunikasi. Kalau dulu namanya bilangnya telepati ya. Sekarang gini deh, yang paling sederhana. Saya berapa kali cerita ya. Kita naik public transportation ya, kita naik MRT atau naik busway gitu, terus berhenti di satu apa namanya terminal stopan lah ya, kita berhenti satu stopan, ada satu orang masuk gitu kan. Pada saat orang masuk, kita ada feel, dulu bilangnya firasat apalah namanya. Ini orang kayaknya nggak bener nih gitu kan. Itu kan dugaan awal apalah namanya itu ya. Terus nggak lama memang orang itu akhirnya berbuat sesuatu yang negatif. Misalnya dia ngambil dompet orang gitu kan. Benar kejadian. Pertanyaannya itu informasi di awal tuh apa gitu kan. Jadi ternyata otak kita pinter bos gitu loh. Otak kita suka memprediksikan gitu. Otak kita suka sesuatu yang baru. Otak kita suka sesuatu yang dikenal dan seterusnya, banyak lah. Kalau kita kemarin kita bahas gitu. Tapi transceiver kita si talamus itu dengan dibantu gate-nya, information gate tuh banyak dari kulit, dari hidung, dari segala macam, dia akan merekonstruksi, mengolah gitu ya. Jadi pada saat itu frekuensi kita lagi sensitif. Sementara orang-orang yang berbuat jahat yang pemula justru yang gampang terdetek. Karena dia konflik listriknya antara PFC dan limbik kemauan, apalagi didorong sama survival kan. Sebenarnya dia untuk melakukan sesuatu itu nggak gampang tuh berevolusi. Jadi kalau misalnya ada pemerintahan ya, si Fulan membunuh musuhnya apa ya dipotong-potong sampai direbus gitu. Itu terjadinya nggak langsung begitu aja, itu bertahap. Pathway tadi ditebelkan. Pertama mungkin ribut-ribut doang, perang mulut, lama-lama perang fisik, lama-lama bunuh-bunuhan, potong-potongan, dan seterusnya. Jadi untuk melakukan kejahatan dari tahap 1 ke tahap 2 tuh ada tahapannya memang. Nggak bisa langsung melampaui gitu aja kan.
Nah, tadi orang yang baru tahapan awal sebenarnya konflik, dulu kita bilang konflik batin. Sebenarnya itu ada 2 sirkuit di otak listrik yang destination-nya berbeda. Kenapa kita harus fokus? Karena kalau kita ke satu destination, listrik secara energi lebih efisien dibanding kita punya 2 destination. Bayangkan kita tidur. Tidur itu kan udah listrik otak kita tetap bekerja. Apalagi kalau itu perempuan, kalau laki-laki lebih drop. Jadi kalau dia berlawanan, ya di listrik itu ya adalah kalau disederhanakan, dianalogikan sederhana, kalau di elektronik itu kan yang penting XL sama dengan XC katanya. Apa tuh? Induktasi sama dengan kapasitasi gitu kan. Kan ada frekuensinya, ada rumusnya lah. Ya kan? 2 PV omega 4 PV kuadrat per PV, nanti di kuadrat akhirnya akar segala macam lah itulah. Jadi intinya dia akan generate frekuensi. Yang keluarnya nggak selalu dari mulut atau perkataan atau getaran pita suara, tapi dia macam-macam. Makanya kan Pak Marius juga bisa membaca gestur orang kan, karena tadi itu yang susah, orang nggak bisa bohong gitu. Tapi kalau yang dasar penjahat sering latih atau artis saja, kan dia bisa, aktor bilangnya bisa main. Jadi konflik pikirannya itu keluar dan kita lagi tuh lagi sensitif. Jadi kita yang kita tadi bilang firasat. Iya. Jadi dulu bagaimana dokter bisa menjelaskan seperti itu? Kan nggak bisa. Medianya nggak kelihatan, tapi kita bisa. Kan kalau kita misalnya ini Pak Marius sama saya ngomong berhadapan-hadapan, karena bisa nggak kita berkomunikasi tanpa ada suara? Bisa, ya kan? Kode tangan, oh tangannya diikat, tetap bisa lihat dari mukanya. Setuju, yes, jadi bisa lihat. Pak Marius ngadep sana, saya ngadep sini, masih bisa nggak berkomunikasi? Bisa. Orang di beda tempat aja bisa, gitu kan? Nah, tapi sesuatunya harus dilatih. Nah, Om Bambang, itu udah mulai ilmiah kok. Om Bambang, berarti tadi saya tertarik tadi, naik base ada orang jahat. Berarti suatu saat kita nanti bisa menciptakan aplikasi atau device untuk mendeteksi orang ini jahat atau jelek. Ya. Jahat atau baik maksudnya. Nah, ya, dari energi yang dia pancarkan kan otak tadi. Iya. Misalnya saya mau melaksanakan pencurian gitu. Nah, otak kan jalan nih. Nah, tadi ada proses. Kalau ada alat untuk mendeteksi dia, berarti kita bisa tahu, Om Bambang, ini lawan ngomong saya ini, nah baik atau buruk. Nah, ini untuk bisnis bagus ini. Ini kan gini, sekarang gini. Bedanya cyborg, pernah dengar cyborg nggak? Cyborg, ya. Oke ya. Ya. Bedanya cyborg, robot segala macam dah itulah. Jadi gini, namanya cari Profesor Yutzer. Yutzer itu dari MIT. Dia itu lagi naik gunung apa-apa, dia pecinta alam, kakinya accident, akhirnya dipotong kiri kanan. Tapi dia menyesali. Setelah itu dia belajar. Jadi kalau kita tangan kita accident atau kaki, katakan kena gula atau menjalar, penyakit yang menjalar segala macam, pada intinya tindakannya harus dipotong. Kalau itu tindakan harus dipotong, bilang ke dokter sarafnya, dokter yang males sekarang itu kan main ya biar cepet aja, sama dia diputus-putusin aja. Sebenarnya harus di loop back. Jadi kan dari kepala ada yang memerintahkan lewat ini, jadi central nervous system ke peripheral nervous system melalui susun tulang belakang kan, ya kan? Ini kan banyak kabel nih, kabel itu kan, saraf-saraf kabel itu. Nah sebaliknya kalau ada input, dia meneruskan ke otak lewat situ juga gitu kan. Nah jadi kita sederhanakan lah. Kalau tangan itu dipotong, kabel yang keluar kita harus di loop back, masukin ke dalam yang input gitu loh. Jadi nanti someday kita punya tangan-tanganan. Profesor Yutzer itu juga akhirnya pakai kaki-kakian. Jadi dia hanya sampai dengkul doang, kaki ke bawahnya palsu, dan dia bisa lari, bisa loncat-loncat, gitu. Tapi kelemahannya dia, kakinya kalau kena dingin, kena panas atau disentuh nggak terasa. Karena tadi pada saat operasinya nggak di look back. Nanti kalau misalnya dapat tangan-tanganan, kaki-kakian, itu dibuka saraf-sarafnya. Sebanyak mungkin informasi yang bisa disampaikan ke otak ya dibukain gitu loh. Bahkan nanti makanya jadinya apa namanya mutan.
Kalau tadi kan tangannya eksiden, kepotong, terus dibantu pakai tangan-tanganan atau kaki, ya. Nah, kakinya bisa jalan, tapi nggak cuma jalan, jari-jarinya bisa digerakkan, tapi lama-lama bisa mendengarkan merasakan panas dingin, gitu kan? Nah itu kan yang karena eksiden dilengkapi. Ini enggak, ini organ yang nggak ada. Misalnya sayap, kita punya tempurung sayap nih, di extend gitu loh, dengan benda-benda itu dirajut. Nanti manusia itu mungkin otaknya doang yang kepalanya kecil, badannya bisa gede-gede. Artinya teknologi dengan part tubuh menyatu gitu kan. Nah pertanyaannya gini, Pak, bagaimana kalau jalan utamanya putus, misalnya tulang belakangnya atau segala macam. Sensorik motorik itu adanya di parietal lobe di atas. Jadi yang kan input itu sensorik, yang di depan motorik. Jadi di chip taruh Bluetooth di sini, taruh rangkaian. Bisa juga. Sekarang gitu loh, Pak Marius. Ini bukan fiction, bukan. Ini udah kenyataan. Bagaimana kita menggeser kursor tanpa pakai mouse, tanpa pakai keyboard, dengan pakai pikiran. Udah bisa, kan banyak game. Tinggal taruh alat, ya alatnya itu ya tetap pakai alat. Gitu. Kalau kita konsentrasi, itu games yang penyelam cari duitnya ada di bawah. Kalau kita konsentrasi, penyelamnya bisa turun ke bawah. Begitu kita konsentrasi kurang, naik lagi. Gitu. Kita melatih konsentrasi. Nah, yang tadi Pak Marius bilang, bisa nggak kita mendetek? Bisa. Tapi alat orang-orang jahat itu kan nggak mau dipasangin alat. Sudah dipasangin. Namanya vaksin. Kan medianya bisa macam-macam, Bos. Nah, nggak tahu kan? Iya, itu. Iya. Keren. Oke. Obis, wah keren sekali. Obrolan ini bermutu sekali. Obis, tapi ini durasi Obis. Jadi lain kali ya. Mungkin sebulan sekali lah kita undang Obis sebagai guest ini. Dan wah ini banyak ilmu ini. Obrolan kita ini. Ini mestinya Kumba itu sekali-kali harus dibikin format obrolan yang nyantai gitu, Om Bis. Iya, setuju. Mungkin sebelum berakhir saya tanya balik ke Pak Marius. Pak Marius bisa ngambil keputusan apa enggak? Pak Marius anak-anaknya udah besar sih ya. Anggap aja anaknya masih kecil. Anggap aja nanti punya cucu atau keponakan. Iya. Putusan Pak Marius apa? Boleh nonton film horor atau nggak boleh? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nah, itu dia. Ya. Jawabannya itu. Iya. Jadi bukan setannya hilang, bukan. Setannya ada di dalam kita. Tapi patuhnya nggak kita latih. Iya. Dan itu kalau diulang-ulang akan menjadi tebel ya? Tebel, jadi sensitif kitanya. Makanya yang dibilang indigo itu, dia sensingnya diasah. Kan kita punya. Sensinya makanya dibilangnya punya indera keenam, bukan indera keenam, disederhanakan. Karena indera yang kasat mata kelihatan 5. Sebenarnya kan enggak, ada banyak kita. Misalnya gini deh, pernah nggak Pak Marius dalam satu tempat yang Pak Marius sebelumnya nggak punya beda kalau kita habis nonton yang film horor gitu beda ya. Ini enggak, dia lagi biasa-biasa aja, tiba-tiba merinding, bulu kuduk berdiri. Ya kan? Yeah. Kalau udah sensitif tahu tuh, oh ini ada nih gitu. Ini ada. Artinya frekuensi apa yang berbeda gitu. Dan itu ditangkap sinyal itu. Iya. Sebenarnya gitu. Tapi jangan diasah dong, lama-lama kita ketemu. Ngapain juga gitu. Om Bis, dulu ingat nggak ada aplikasi yang dia bulat-bulat gini. Jadi kalau nanti ada setannya katanya banyak titik-titik. Terus waktu itu saya bawa ke toilet. Oh iya benar banyak ops-nya gitu. Jadi mendeteksi kan temperatur. Dari temperatur juga kelihatan. Oh. Iya. Sekarang gini. Sekarang kalau kita masuk ke satu ruangan, zamannya COVID, dites temperatur kan. Kalau temperaturnya panas, ya itu setannya, COVID itu virus.
Oke. Oke, Om Ya, Bis. sebenarnya panas itu kan indikator warning buat kita kan bahwa ini ada satu yang nggak benar gitu. Iya, iya, iya. Oke, Om Bis. Thank you Sip. banget. Jadi Ya. rekan-rekan, ini Om Bambang Iman Santoso ini rekan saya, singkatannya BIS. Jadi dia ini mempelajari neuro, mendirikan lembaga namanya NLC, Neuro Learning Center. Terus kita plesetkan nama beliau ini adalah Brain Information System. Nah, ini bukunya segera harus keluar nih. Kan Om Bambang banyak ketemu orang nih. Nah, malam ini kan tentang neuroscience nih. Nah, itu bisa jadi satu Sebenarnya tersendiri Pak itu. Marius, mungkin saya lurusin dikit. NLC itu sebenarnya untuk yang serius, untuk planning, konsultan ya. Tapi Oh, iya. sebenarnya dasar utamanya bukan NLC, Neuronesia Komunitas, Oh, Community. Komunitas Neuronesia. Neuronesia itu singkatan Neuroscience Indonesia. oh, Neuroscience Indonesia. Oke, 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 oke. Ya. Keren, keren. Nanti kalau udah Asia, Neurosia, bukan Neuronesia. Neurosia kalau udah Asia. Bapak Indonesia dulu. Semesta nanti kalau antar benua. Dan saya Ya, doakan Neurosia. nanti bukunya keluar, kan banyak ketemu orang nih, banyak cerita beda-beda nih, Om Bis. Nah, nanti bisa gantiin Prof. Renal Kasali. Oke. Oke, saya remove. Om Bambang, thank you. Selamat malam. Matur nuwun. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita invite Om Bambang dulu nih. Sorry, Om Kebu. Terakhir. Om Kebu, kita tunggu untuk closing. Ini masih waiting. Kita tunggu beberapa saat, ini masih koneksi, masih muter-muter ini. Oke. Ini. Halo, Om Kebu. Halo. Oke, tunggu sebentar rekan-rekan untuk menutup acara ini. Saya ingin undang Om Kebu. Masih waiting ini. Wah, ini. Halo, Om Kebu. Muncul lagi. Muncul lagi. Keren ya. Jadi benar Om Kebu, kata ada orang yang bilang acara kita ini nggak bermutu. Ternyata dibandingkan omongan tadi, kita emang nggak bermutu ya. Jauh ya. Iya, iya, kalau tadi ilmiah sekali ya. Saya jadi menyimpulkan betapa luar biasa otak kita itu. Iya, iya. Ada bagian-bagian, dan kalau kita pelajari sampai sekecil-kecilnya, saya cuma nyimpulin otak kita itu begitu luar biasa kuatnya. Iya. Makanya ada namanya the power of mind, Om Kebu. Yeah. Om Kebu, ini udah 1 jam lewat nih, rasanya kita tidak perlu membahas Pantai Selatan lagi. Nih, teman-teman juga udah ngantuk. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 rekan yang gabung. Jadi saya pikir kita closing aja Om Kebu. Kita lanjutkan setiap malam Jumat ya. Nah, rekan yang mempunyai cerita, tidak mesti hantu, mestinya cerita apapun yang berbau ya begitulah gitu, silahkan DM kami, nanti kita akan buatkan waktu dan bisa menceritakan langsung. Kalau menceritakan langsung kita lebih seneng ya Om Kebu gitu. Karena kita ini kan sebenarnya ini hiburan. Jadi acara ini muncul pada saat COVID. Jadi banyak teman-teman yang tidur malam, jadi kita hibur ya Om Kebu ya, kita pikir. Ya, betul. Ya, ini hiburan kok. Iya. Ya, jadi sesi Om Kebu yang namanya drakor terpaksa nggak ada malam ini. Dagelan Ratu dalam kisah horor. Nah, itu malam ini nggak kita keluarkan yang nggak mutu. Karena begitu dengar tadi penjelasan pakar
syarat kita jadi down ya. Kita jadi kelihatan nggak berkelas sekali ya bahasan kita ya. Ya tergantung kita melihatnya dari aspek mana dulu ya. Karena kan kalau ya kelas. Oke Om Kebu, ini udah jam 20 menit ini nggak bisa tidur ini. Besok karena ada rekan kita yang mau vaksin ini. Jadi besok di Bang ada rekan kita jam 7 harus vaksin, jadi suntik vaksin, jadi kita terpaksa harus akhiri. Oke. Iya. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan yang telah bergabung. Izinkan saya untuk menutup acara ini. Baik, terima kasih.